Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, dan hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya, pasal 48 ayat 21, demikianlah dikatakan. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah sumber kehidupan kita yang setia memperhatikan kita. Di mana dalam firman Tuhan ini Allah mengutus Nabi Yesaya kepada bangsa Israel untuk memberitakan atau memberitahukan bahwa janji Allah akan masa depan yang baru bagi mereka itu nyata di tengah-tengah kehidupan umat. Meskipun mereka sekarang sedang menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, tetapi berita yang mau diberitakan oleh Nabi Yesaya adalah bagaimana janji Allah tentang masa depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janji Allah adalah harapan akan kepastian untuk menghadapi masa depan yang mungkin kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Tetapi yang kita tahu, Allah ada dalam kehidupan kita dan menyertai perjalanan hidup kita. Dan ini mau menyatakan bahwa janji Allah tentang masa depan itu bukan hanya masa depan yang baik-baik saja atau masa depan yang selalu menguntungkan kita, tetapi ini adalah pengharapan di mana bukan hanya keadaan yang baik, tetapi di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dalam keadaan yang sukar sekalipun, ini mau membuktikan Allah hadir dan memberi pertolongan kepada setiap orang yang mau datang dan meminta kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah peringatan di mana Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel akan penyertaan Tuhan, ya, di mana Nabi Yesaya itu mau mengembalikan bagaimana mereka telah merasakan peristiwa Allah yang telah menyertai bangsa Israel yang keluar dari tanah perbudakan Mesir, di mana Allah selalu menyediakan dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka haus, Allah berikan air. Ketika mereka lapar, Allah berikan makanan, baik itu roti dan lain sebagainya. Dan inilah yang mau diulang kembali bagi umat, supaya mereka tidak lagi mengatakan bahwa di mana Allah di dalam kehidupan mereka yang menghadapi kesukaran. Tetapi saya mau membuka kembali memori mereka, di mana Allah sangat setia dalam pemeliharaan. Di mana jelas dikatakan oleh firman Tuhan ini, mereka tidak menderita haus. Karena dengan kuasa, dengan kebaikan Allah, batu bisa memancarkan air. Ini kembali kepada memori di mana Musa yang memimpin bangsa Israel selalu melakukan apa yang Tuhan anjurkan dan arahkan. Ketika bangsa itu mengalami kehausan, maka Musa berbicara dengan Allah dan Allah mengatakan, pakailah tongkatmu dan pukullah atau ketuklah batu itu. Maka akan keluar dari batu itu air. Itu terjadi. Sehingga ini mau mengatakan kepada kita, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan pernah cari kehidupan di tempat yang lain. Allah itu adalah sumber kehidupan. Allah itu adalah sumber air kehidupan bagi umat yang haus dahaga di tanah
yang tandus atau gersang. Di mana ketika kita mengalami kehidupan yang gersang, di mana ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, maka kita harus kembali kepada Allah. Karena Allah adalah sumber kehidupan. Maka untuk melanjutkan kehidupan kita, maka kita harus kembali kepada sumber kehidupan itu. Kita ini hanya menjalani kehidupan, tetapi Allah lah yang memiliki kehidupan itu. Itu makanya ada lagu yang mengatakan, dada au guru diau. Ya bukan kita yang berkuasa atas kehidupan kita, tetapi Allah berkuasa atas kehidupan kita karena dialah Allah sumber kehidupan. Dan ini yang mau diberitakan untuk kita saat ini. Bahwa janji Allah itu adalah kepada setiap orang yang percaya bahwa Allah itu adalah kehidupan. Sehingga janji Allah itu adalah menjadi masa depan yang penuh harapan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami yakin dan percaya atas pemberitaan firman-Mu yang telah diberitakan pada hari ini, bahwa Engkau adalah sumber kehidupan. Janji yang telah Engkau nyatakan melalui umat-Mu Israel, itu juga yang akan kami terima pada hari ini, yaitu pengharapan yang penuh kepastian. Karena itu Tuhan, janji yang penuh kepastian itu, itulah yang akan kami kerjakan dan jalani dan imani. Ya Tuhan, berkatilah setiap pekerjaan kami sepanjang hari ini, agar apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, dan juga kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami, agar kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Berkatilah setiap orang percaya ya Tuhan di dalam kehidupannya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkaulah Tuhan Allah yang akan memberikan janji untuk menghadapi pergumulan itu dengan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.